partai politik itu uangnya dari mana gitu. Ya. Korupsi oleh menteri itu juga karena seperti itu tadi. Selain tentu saja ada motif-motif lain ya, misalnya motif serakah. Kalau orang sudah serakah kan mau kaya sekaya apapun kan tetap serakah aja gitu. Halo Sobat Krusial, jumpa lagi dengan program Krusial Satu Nama. Kali ini kita akan ngobrol tentang demokrasi internal partai politik. Nah, demokrasi internal partai politik itu apa dan sebenarnya bagaimana itu tercermin dalam parpol-parpol di Indonesia itu seperti apa. Nah, simak terus, nanti akan ada narasumber yang kompeten bicara ini. Oke, di sini telah hadir Mas Mada Sukmajati, Dr. Mada Sukmajati dari DPP Visipol UGM. Bagaimana kabarnya, Mas? Halo Mas Sudan. Ya. Sobat Krusial semua, salam sehat selalu ya. Ya, sehat selalu. Alhamdulillah sejauh ini masih sehat dan mudah-mudahan akan sehat terus ini Mas Sudan. Kita semua ini. Ya. Amin. Harapannya seperti itu, Mas. Nah, terima kasih ya, Mas, sudah hadir dalam acara program kita ini. Berharap program ini sangat bermanfaat buat perbaikan partai politik ke depan maupun perbaikan demokrasi kita. Terima kasih juga, Mas. Nah, Mas, kita mau ngobrol nih, Mas, ini soal beberapa hal yang cukup penting buat Sobat Krusial dimanapun berada gitu. Pertama, ini nanti kita akan bertanya nih soal apa sebenarnya demokrasi internal partai politik. Nah, mungkin bisa jawab dulu, Mas, kira-kira apa itu demokrasi internal partai politik itu, Mas? Ya, secara umum ya, demokrasi internal partai politik itu adalah pola relasi kuasa di antara aktor-aktor di dalam sebuah partai politik. Aktor-aktor di dalam sebuah partai politik itu kan bisa pimpinan, bisa anggota, bisa antar pimpinan di tingkatan yang berbeda, misalnya di tingkat pusat dan daerah, dan bisa juga antar anggota. Nah, ini pola relasi kuasanya seperti apa? Ini yang kemudian menjadi bahan yang dikaji oleh konsep demokrasi internal partai ini. Semakin pola relasi kuasanya itu partisipatif, kira-kira begitu Mas Sudan, ya itu berarti semakin demokratis. Sebaliknya kalau semakin tidak demokratis, ya berarti demokrasi di internal partai itu juga masih mengalami pelemahan atau kemunduran. Kira-kira begitu secara umum. Jadi pola relasi kuasa di antara aktor-aktor di dalam sebuah partai politik. Oke Mas Madana, tema ini kan menarik. Nah, sebenarnya pentingnya buat partai politik mengenai demokrasi internal partai itu apa sih pentingnya buat mereka itu? Ya, demokrasi di internal partai itu menjadi penting ya karena partai politik itu kan dianggap sebagai salah satu pilar demokrasi, salah satu pilar sistem politik yang demokratis. Nah, bagaimana kalau kemudian partai politik sebagai salah satu pilar sistem politik yang demokratis itu justru secara internal belum demokratis gitu kan. Harusnya kan sebagai sebuah pilar demokrasi ya secara internal wajib hukumnya bagi sebuah partai politik itu untuk mengembangkan nilai, norma dan praktek demokrasi dalam pengorganisasian partainya gitu. Nah, sehingga kemudian partai politik bisa menjadi contoh nyata bagaimana kemudian demokrasi itu diterapkan. Yang kedua, secara fungsional, kalau kita kaitkan dengan fungsi partai politik, Mas Sudan, demokrasi internal partai politik itu juga akan sangat mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, ya, fungsi rekrutmen, fungsi manajemen konflik, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Ada banyak fungsi yang diemban oleh partai politik. Nah, sehingga ketika demokrasi internal partai politik itu sudah mantap, maka secara teoritik itu juga akan mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Jadi kita berharap sebagai sebuah pilar partai politik itu secara internal nilai, norma, dan praktek demokrasi itu harusnya sudah dikembangkan di dalam partai politik itu sendiri. Sebelum kemudian partai politik itu apa ya istilahnya mengkhotbahkan atau
mengajak masyarakat secara umum, publik secara umum untuk kemudian melakukan atau mendorong sistem politik yang demokratis. Nah, tentu saja ada banyak yang bisa kita diskusikan terkait dengan apa manfaat dari demokrasi di internal partai ya. Misalnya dengan adanya demokrasi di internal partai itu, maka pola kepemimpinan di partai politik itu menjadi kuat. Misalnya yang lain, pengelolaan partai politik itu kemudian menjadi partisipatif ya, tidak kemudian hanya didominasi oleh segelintir elit. Ini kan seringkali ada istilah oligarki partai gitu kan. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang kemudian diharapkan tidak terjadi manakala sebuah partai politik itu telah mengembangkan demokrasi di internalnya begitu. Terus kemudian ada keuntungan lain ya, misalnya partai bisa mengelola konflik di internalnya sendiri. Kemudian partai juga tentu saja kemudian bisa menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan publik untuk kemudian bisa nanti ditransformasi menjadi kebijakan publik. Nah, hal-hal yang terkait dengan fungsi-fungsi partai politik itu yang kemudian akan bisa dioptimalkan manakala sebuah partai politik itu sudah bagus ya, sudah baik dalam mendorong demokrasi di internal partai politiknya. Oke Mas Madam, nah, tadi kan sudah ada kaitannya antara kalau demokrasinya baik, fungsinya partai politik juga akan lebih bagus gitu. Betul. Tapi bisa nggak kita boleh tahu apa saja dimensi terkait dengan demokrasi internal partai politik, atau dimensi itu maksudnya ya beragam indikator tentang demokrasi partai ini politik apa aja itu? Iya, sebenarnya ada banyak ya tentu saja ya, tapi beberapa ilmuwan politik itu fokus ke setidaknya 3 dimensi, Mas Sultan. Dimensi pertama adalah kepemimpinan partai politik. Dimensi kedua adalah nominasi atau kandidasi ya kalau kita biasa menyebutnya. Dan dimensi ketiga adalah keputusan-keputusan strategis di internal partai politik. Nah, ini 3 dimensi ini bisa menjadi indikator sejauh mana demokrasi sudah dikembangkan di sebuah partai politik. Oke, nah kalau di Indonesia gambarnya seperti apa, Mas? Apakah indikator tentang kepemimpinan, lalu kemudian soal nominasi ataupun tentang keputusan strategis itu sudah terjadi? Kalau tadi kan idealnya, toh, Mas. Tapi gambaran umumnya di Indonesia demokrasi internal partai itu kayak gimana sih, gitu kira-kira? Secara umum karena pengalaman partai politik di Indonesia dalam mengembangkan demokrasi dan demokratisasi itu kan juga relatif masih muda ya Mas Sudan ya. Kalau kita mengacu pada tahun 99 sebagai masa awal reformasi itu kan baru sekitar 20-an tahun ya. Ya, tentu saja sudah ada beberapa upaya dan indikasi bahwa pengembangan demokrasi internal partai itu sudah berjalan. Tapi secara umum tentu saja karena masih muda tadi usianya, itu kemudian masih banyak tentu saja hal yang perlu dilakukan dalam rangka mendorong demokratisasi di internal partai politik ini ke depan. Ya, karena demokrasi internal partai politik itu kan salah satu faktor yang mempengaruhi juga pengalaman partai politik itu kan. Kemudian juga faktor kultural juga ada di situ, faktor masyarakatnya juga ada di situ. Ada banyak faktor yang mempengaruhi begitu. Sehingga memang dalam beberapa hal capaian-capaian sudah mulai terlihat di partai politik di Indonesia gitu. Tapi secara umum masih besar lah PR-nya untuk mendorong lebih lanjut secara lebih optimal demokratisasi di internal partai politik di Indonesia saat ini. Oke Mas Madra, saya pikir itu tema yang menarik, tapi hal ini akan kita lebih kupas secara lebih detail setelah ini. Sobat Krusial, jangan kemana-mana dulu, karena kita akan kembali lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Oke Mas, kita masuk ke tema tadi ya. Kita tadi kepemimpinan, nominasi, maupun keputusan strategis partai. Nah, sesi ini kita akan bicara soal
kepemimpinan, Mas. Ya. Soal kepemimpinan partai itu seperti apa sih idealnya kalau menurut demokrasi internal partai politik itu mungkin bisa dijelasin dulu, Mas? Ya, secara sederhana kepemimpinan yang ideal kalau demokrasi internal partai politik itu sudah terbentuk, itu tentu saja pemimpin partai politik itu dipilih secara langsung oleh para anggotanya. Dan pemimpin partai politik itu merupakan perwakilan simbolik dari ideologi dan platform partai politik itu. Jadi tidak sekedar ideologi dan platform, tapi juga logo partai dan seterusnya itu. Itu orang ketika melihat figur kepemimpinan, kemudian orang akan langsung ingat ideologi partai yang dia pimpin dan platform-platform ya, dalam misalnya bidang ekonomi, bidang pelayanan dasar, pendidikan kesehatan, bidang politik luar negeri dan seterusnya dan lain sebagainya. Nah, jadi ini menjadi fungsi simbolik ya pemimpin itu bagi sebuah partai untuk dia memiliki image di mata publik. Nah, kalau demokrasi di internal partai sudah mapan ya pemimpin ini dipilih oleh anggota ya dengan adanya prinsip partisipasi itu. Kemudian bisa juga kita mengatakan pemimpin itu juga berjenjang karirnya begitu kan. Kalau kita melihat pengalaman pemimpin-pemimpin partai di demokrasi-demokrasi yang sudah mapan, itu kan tidak karbitan, tidak instan. Dia ditempa oleh kepemimpinan di tingkat bawahnya. Jadi jenjang karir itu berjalan dari kepemimpinan di tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih atas, ya, ke tingkat daerah sampai ke pusat kalau di Indonesia. Nah, jadi dan prosesnya juga partisipatif di setiap jenjang ini, gitu, sehingga pemimpin partai itu sudah tahu betul bagaimana mengorganisasi partai dari jenjang kepengurusan yang paling rendah ya, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sampai kemudian nanti di level nasional. Yang kalau di level nasional itu Mas Hudan menurut saya lebih tepat kalau pemimpin partai itu bermain di level ideologis dan platform partai ya, karena dia sudah di level nasional. Nah, jadi ada dua dimensi Mas Hudan yang kemudian bisa kita sebut indikasinya bagus kalau demokrasi internal partainya sudah bagus terkait dengan kepemimpinan ini, yaitu secara internal dia diterima oleh anggota partai, dia dipatuhi, dia menjadi referensi utama dari para anggota partainya dan dia menjadi konsolidator yang penting bagi stabilitas partainya. Tapi secara eksternal ketika berhadapan dengan masyarakat yang lebih luas atau partai-partai lain atau pemerintah atau pihak lain, kemudian dia juga menjadi tadi fungsi simbolik dari ideologi dan platform partainya. Nah, ini kalau kemudian demokrasi internal partai politik itu terjadi dalam proses kepemimpinan pemilihan kepemimpinan dan proses pematangan kepemimpinan di sebuah partai politik. Oke, Mas. Tadi kan idealnya di luar negeri itu kepemimpinan dipilih secara partisipatif dan pasti ada sirkulasi kepemimpinan partai kan. Nah, bagaimana kalau partai-partai di Indonesia yang nampaknya ada pimpinannya itu aja dari mulai partai itu berdiri mungkin sampai sekarang itu bagaimana Mas? Kayaknya merubah itu susah sehingga untuk anak muda nampaknya bagaimana untuk kepemimpinannya? Iya, regenerasi kepemimpinan partai itu memang masih menjadi problem ya di partai-partai politik kita. Problem tapi mungkin juga ada dimensi solusi juga di situ gitu ya. Tapi bahwa regenerasi itu sebuah keniscayaan. Ya, jadi kita melihat masih banyak partai-partai politik di Indonesia ini yang masih dipimpin oleh mereka yang sebenarnya sudah sangat senior begitu ya di dalam partai politik. Tetapi menurut saya soal regenerasi itu juga tidak sekedar usia, tapi juga soal inovasi, soal kreativitas, soal solusi. Bagaimana kemudian menerjemahkan ideologi partai ke dalam platform-platform yang lebih kontemporer, lebih aktual, lebih mengena publik dengan perkembangan
zaman dan seterusnya. Nah, dimensi regenerasi sebenarnya juga ke situ. Jadi menurut saya mungkin tidak terlalu menjadi masalah kalau usianya sudah sepuh begitu ya, masih memimpin partai, asal yang sifatnya ide, gagasan yang kreatif, inovatif, kontemporer itu terus terjadi. Masalahnya adalah ketika regenerasi dari sisi usia itu tidak dibarengi juga dengan regenerasi dari sisi ide itu tadi. Nah, di Indonesia ya saya kira untuk yang regenerasi ide itu sebagian partai mungkin sudah ya, tapi ya saya kira masih jauh panggang dari api ya. Sehingga memang regenerasi kepemimpinan ini menjadi PR bagi partai-partai politik di Indonesia. Saya kira partai-partai politik sendiri juga sudah memikirkan hal itu kok, Mas Udan. Mereka sebenarnya mungkin kita bisa mengatakan Bu Mega gitu kan, Pak Prabowo gitu kan, Pak SBY gitu kan, atau siapa lagi ketua-ketua partai, Pak Surya Paloh misalnya, itu kan sebenarnya mungkin dari sisi personal mereka juga sudah menginginkan regenerasi, tongkat estafet kepemimpinan itu kemudian diserahkan ke yang muda, sehingga ide tadi, gagasan, kreativitas, inovasi, solusi dan seterusnya itu kemudian bisa lebih dipertajam begitu. Tapi mungkin ada kendala-kendala yang membuat itu tidak mudah dilakukan ya, kendala politik, kendala mungkin juga yang kaitannya dengan siapa yang akan menjadi penerusnya. Itu yang ini kaitannya dengan rekrutmen juga sebenarnya di internal partai politik itu, yang mungkin juga belum banyak melahirkan kepemimpinan alternatif ya. Sehingga memang ya ini kembali lagi ke fungsi rekrutmen. Justru harusnya partai politik itu dapat menghasilkan kader-kader yang kemudian bisa menjadi regenerasi kepemimpinan di semua tingkatan ya, tidak hanya di tingkatan nasional. Tingkatan nasional itu menjadi yang utama memang, tapi itu tidak satu-satunya, juga di tingkatan kabupaten kota dan provinsi, regenerasi kepemimpinan itu sebenarnya menjadi sebuah keniscayaan. Nah, tadi Mas Pada bilang, wah ini regenerasi ide itu sesuatu yang cukup bagus. Cuman nampaknya nih Mas, banyak pengamat mengatakan ternyata regenerasi ide di partai politik, apalagi pimpinan, kadang-kadang itu susah. Ya. Kalau kemarin yang mimpin bapaknya atau ibunya, besok anaknya, besok lagi saudaranya, itu bagaimana? Atau mungkin hari ini ada namanya istilah politik keluarga gitu, gimana Mas? Dalam partai politik itu. Di luar negeri pun sebenarnya politik dinasti kan juga ada ya Mas ya. Bahkan di Amerika Serikat ada dinasti Kennedy misalnya, ada dinasti Bush, bisa bahkan ya ada bapak dan anaknya yang jadi presiden juga di Amerika itu. Nah, untuk dinasti politik menurut saya sebenarnya tidak menjadi soal ya dalam tidak terlalu menjadi soal dalam partai politik, asal tadi mereka kemudian tidak mengatasi ideologi dan platform partai. Nah, menjadi sangat bermasalah ketika dinasti politik ini ternyata tidak mampu untuk mewujudkan atau mengejawantahkan ideologi dan platform partai itu, terutama dalam kondisi-kondisi yang aktual dan kontemporer. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah, sehingga terkesan hanya mengandalkan pada darah birunya saja begitu ya. Hanya keturunan biologisnya, bukan keturunan ideologisnya gitu. Nah, terkesan hanya itu yang kemudian justru nanti sebenarnya akan bisa punya implikasi bumerang ya bagi partai politik sendiri, kalau kemudian dinasti politik itu tadi tidak bisa membuat sebuah partai itu relevan di tengah masyarakat yang terus mengalami perubahan. Apalagi kalau kita bicara soal perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, ini perkembangannya juga cepat sekali gitu. Nah, itu akan menjadi masalah, itu sudah hukum alam Mas, ketika partai politik tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kontemporer, ya pasti dia akan ditinggal oleh masyarakat begitu. Nah, sehingga di sini regenerasi kepemimpinan itu menjadi sebuah keniscayaan. Apakah itu dinasti politik atau enggak, ya menurut saya kita harus pilih sendiri. Dinasti politik kalau memiliki kompetensi, menurut saya tidak bermasalah. Dinasti politik kalau tidak memiliki integritas yang mungkin lebih
kuat dibandingkan dengan sebelumnya, ibu bapaknya sebelumnya, itu mungkin juga lebih bagus gitu. Nah, jadi kita tentu harus lebih berhati-hati dalam menyikapi dinasti politik ini. Dinasti politik saya kira tidak menjadi masalah jika tadi, sekali lagi ya, dia tidak mengatasi ideologi dan platform partai politik sebagai ruh utama atau nyawa dari lembaga partai politik ini. Nah ini Mas, partai itu seringkali dianggap sebagai pusatnya oligarki gitu. Kadang-kala di situ oligarki ya dikuasai oleh segelintir orang dan dia menguasai semua hal gitu. Bahkan mulai punya perusahaan, punya apa ya, semacam sumber-sumber daya material di negeri ini dia punya. Kira-kira pandangan Mas Mada soal ini, apakah ini hambatan demokrasi internal partai atau tadi buah daripada oligarki tadi gitu? Iya, oligarki itu katanya Robert Michels ya, itu kan sebuah hukum besi ya, dalam sebuah organisasi begitu ya. Artinya kalau memang tidak ada upaya strategis untuk meminimalisir keniscayaan itu yang bakal menjadi keniscayaan itu, ya akhirnya akan menjadi sesuatu yang terjadi. Ya, ada banyak sekali cara ya sebenarnya untuk meminimalisir atau kemudian membongkar ya penguatan oligarki di dalam partai politik ya. Salah satunya sebenarnya yang menurut saya sederhana tapi strategis itu laporan pertanggungjawaban pengurus itu, Mas. Nah, kalau itu ada tiap tahun rutin ya dilakukan, setiap tahun kan partai punya hajatan besar tuh Mas, baik namanya musyawarah nasional, musyawarah daerah dan seterusnya. Tapi kan selama ini tidak digunakan untuk akuntabilitas ya, forum-forum itu. Nah, sebenarnya kalau itu didorong untuk para pengurus partai yang sedang menjabat ini kemudian menyampaikan akuntabilitasnya, menyampaikan pertanggungjawabannya selama setahun terakhir itu, saya kira itu bisa meminimalisir penguatan oligarki di dalam sebuah partai politik gitu. Jadi monitoring lah kira-kira yang berkala itu bisa menjadi salah satu strategi untuk memperkuat fenomena atau kecenderungan oligarki yang menurut Robert Michels tadi itu ya sebuah keniscayaan bagi sebuah organisasi gitu. Cuma kan kita kemudian bisa meminimalisir fenomena oligarki itu. Oke, Sobat Krusial. Diskusinya itu makin panas dan makin bertanya-tanya ini. Tadi soal oligarki, politik keluarga, politik dinasti, dan ini sesuatu yang hangat dalam diskusi kita atau obrolan kita hari ini. Jangan kemana-mana, kita masih akan diskusi lagi dengan obrolan yang lebih menarik, Sobat Krusial. Oke Mas, lanjut lagi nih soal mahar politik. Saya pikir ini sesuatu yang cukup menarik kalau Pak tahu soal mahar politik. Mahar kan untuk nikah Pak. Ada ini untuk partai politik itu seperti apa? Mas Mada bisa jelaskan? Iya, istilahnya sebenarnya kan macam-macam ya Mas. Mahar politik, ada uang perahu, ada uang tiket pencalonan dan seterusnya dan lain sebagainya. Ada berbagai macam istilah. Tapi intinya kan merujuk pada praktek yang sama ya, bahwa seorang yang mau mencalonkan itu harus membayar ke partai gitu kan. Nah, memang ini menjadi konsekuensi ya dari gagalnya sistem rekrutmen di dalam partai. Kalau partai politik itu, dan saya kira ada ya di Indonesia sampai sejauh ini, partai politik itu mampu untuk melakukan fungsi rekrutmen dan kaderisasi partai politik, maka fenomena mahar politik ini kan bakal tidak ada gitu. Karena mahar politik itu kan biasanya dibayar oleh orang yang mungkin dia tidak melalui fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang berjenjang, atau bahkan partai politiknya tidak menyelenggarakan itu gitu. Sehingga kemudian digantikan oleh pembelian tiket pencalonan atau mahar politik ini. Nah, mahar politik pun sebenarnya kami pernah melakukan riset Mas terkait dengan pilkada ya. Itu juga
beraneka ragam ya. Jadi kita harus berhati-hati juga untuk mengelaborasi fenomena mahar politik, karena ada mahar politik itu yang berupa calon harus menyediakan sekian nominal dana yang itu diserahkan kepada partai politik melalui rekening partai politik, tapi itu untuk pembiayaan saksi ya, pembiayaan kampanye dia. Nah, cuma yang kemudian mengelola adalah partai politik ya, misalnya ada 1000 TPS lah misalnya ya. Nah, kemudian di 1000 TPS itu misalnya ada minimal satu saksi itu harus diberi honor 100.000 ya, dikalikan saja dan seorang calon diminta oleh partai politik untuk menyediakan sejumlah itu, karena partai politik juga tidak memiliki uang untuk membiayai saksinya, sehingga uang itu dibebankan kepada calon. Nah, tapi ada juga praktek di mana mahar politik itu ya uangnya masuk ke rekening pribadi pengurus-pengurus partainya, tidak melalui rekening kelembagaan partai, sehingga kemudian transparansi dan akuntabilitasnya kemudian menjadi sangat dipertanyakan gitu. Dan kemudian dari situ calon itu kemudian diputuskan apakah dia dicalonkan oleh partai politik atau tidak. Untuk yang pertama tadi, yang mahar politik kaitannya dengan pembiayaan pemilu, itu biasanya itu yang kedua. Yang pertama itu soal ideologi. Jadi ideologinya sudah dianggap sesuai dengan partai, dia tunduk kepada partai, program-programnya, menjadi petugas partai, kira-kira begitulah. Nah, baru kemudian kita ngomongin pembiayaannya gitu. Tapi kalau yang kedua tadi, nah itu nggak ada, itu justru yang nomor satu gitu, mahar politik. Jadi nggak ada kaitannya dengan ideologi atau konsep petugas partai. Nah, ini sebenarnya kan nyambung dengan mereka yang berasumsi bahwa mahar politik ini karena ideologi partai yang semakin kabur, begitu kan? Partai yang tidak lagi secara jelas memposisikan diri dalam isu-isu kebijakan publik seperti apa, gitu. Sehingga kemudian praktek pembelian tiket pencalonan ini marak. Gitu. Tapi saya kira sejauh ini tidak semua partai masih seperti itu. Sudah mulai ada partai yang memang tetap mensyaratkan semacam mahar politik, tapi itu sebagai alasan yang bukan pertama dan utama. Ya, alasan pertama dan utamanya tetap pemilihan calon atau proses nominasi itu pada bahwa yang dicalonkan itu tunduk pada ideologi dan platform partai politik. Oke, Mas Pada, itu tadi soal mahar politik. Nah, soal nominasi lagi ini mengenai kuota perempuan itu. Jadi kan aturan undang-undang partai atau undang-undang pemilu itu kan harus 30% gitu. Iya. Lalu juga kuota disabel yang hari ini diwacanakan, Mas. Tapi nampaknya kok responnya dari partai politik juga nampak belum ada kelompok disabel, representasi kelompok disabel gitu. Ya. Gimana Mas menanggapi dua hal itu? Ya, harusnya dengan fenomena politik yang semakin micro targeting ya, partai politik harusnya merespon itu dengan semakin memperkuat affirmative action ya, soal keterwakilan perempuan, dan juga soal bagaimana memformulasi kebijakan terkait dengan pemilih kelompok rentan, termasuk kelompok difabel di situ ya. Nah, jadi ke depan partai politik memang seharusnya bisa mengcover kelompok-kelompok ini untuk tidak sekedar mendulang suara atau mendulang dukungan gitu ya, tapi juga nanti terkait dengan untuk mengadvokasi agenda-agenda dari agenda gender dan agenda-agenda yang terkait dengan kelompok-kelompok minoritas itu, sehingga kemudian mereka bisa mendapat perlakuan yang setara ya, baik dalam pemerintahan untuk mengakses pelayanan publik misalnya, hukum dan ekonomi dan politik dan seterusnya begitu. Nah, sekali lagi seiring dengan fenomena yang semakin micro targeting dalam kepemiluan kita dan perilaku pemilih yang semakin arahnya ke sana, ya harusnya itu direspon oleh partai politik untuk memperkuat agenda keterwakilan perempuan dan tadi agenda untuk mengakomodir agenda-agenda dari kelompok-kelompok rentan tadi. Nah,
kalau dalam proses nominasi kan rentan dikuasai atau di keputusan-keputusan kan oleh segelintir orang tuh, atau oligarki itu, bahkan sampai dalam proses kandidasi atau nominasi seorang presiden gitu. Nah, bagaimana oligarki juga ikut bermain dalam proses ini? Apakah bermain juga Mas oligarki tadi? Iya, tentu saja ya. Kalau kita melihat Pilpres mulai dari 2004 ya, 9, kemudian 14, 2019 ini kan partisipasi publik kan bisa kita katakan absen ya, tidak ada sama sekali dalam proses kandidasi untuk konteks Pilpres. Tapi pernah kita tahun berapa ya itu ya, ada partai yang menyelenggarakan konvensi untuk capres mereka. Kalau nggak salah Partai Demokrat dan Partai Golkar menjelang pemilu 2014 apa ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi nanti mungkin bisa dilihat lagi, dicek lagi periode waktunya. Tapi menurut saya sebenarnya itu praktik yang bagus ya, karena membuka proses kandidasi dalam konteks Pilpres yang memang selama ini masih sangat tertutup ya. Dan kita sebagai publik ini, sebagai warga negara, individu ini nggak pernah sama sekali tahu mengapa kok atau prosesnya bagaimana sehingga misalnya PDI, PKB itu mencalonkan Pak Jokowi, Gerindra, PKS itu mencalonkan Pak Prabowo di 2 pemilu presiden terakhir kita ini. Nah, itu kan publik sama sekali tidak tahu proses nominasinya gitu. Karena itu hanya elitis. Mungkin memang tidak bisa elitis ya, tidak bisa partisipatif semua gitu. Tapi paling enggak kan prosesnya bisa terbuka, bisa gitu, lebih terbuka tuh Mas Udan. Sehingga kita publik itu tahu mengapa PDI memilih Pak Jokowi, mengapa Gerindra memilih Pak Prabowo misalnya. Itu kemudian publik bisa memahami, bisa mengerti alasan-alasan itu gitu. Oke, Sobat Krusial, tadi sih diskusinya makin menarik obrolannya, tapi kemudian jangan meninggalkan layar gadget Anda karena masih ada diskusi selanjutnya yang lebih menarik. Oke Mas, ini ada tema menarik lagi yang terkait dengan demokrasi internal partai ya. Iya. Ini tentang pembuatan keputusan strategis partai dimensi politik. Ketiga ya, dimensi terakhir ya. Pembuatan keputusan strategis partai itu kan kita juga nggak tahu nih, kayak itu dalam sebuah ruang kotak besi yang kita nggak tahu bagaimana menembusnya. Bahkan tadi banyak hal soal nominasi, soal kepemimpinan. Nah, ini mungkin kita bertanya nih Mas, ini bagaimana sebenarnya proses pembuatan keputusan partai itu mengenai soal itu bagaimana platform partai itu dibuat gitu. Apakah itu muncul dari pimpinan atau emang hasil diskusi ilmiah yang mungkin melibatkan banyak aktor gitu? Silakan Mas untuk yang platform partai politik ini. Iya, selama ini kan kita juga mungkin tidak semua tahu ya apa platform partai-partai politik di Indonesia. Kalau ideologi mungkin tahu ya. Ideologi itu kan untuk PKS dan P3 kan di ADART-nya adalah Islam katanya. Kalau selain partai-partai itu kan katanya Pancasila ideologinya gitu kan. Saya nggak tahu apakah memang ada 2 ideologi besar dalam partai-partai politik di Indonesia saat ini, yaitu Pancasila dan Islam begitu. Nah, tapi kalau platform itu kan sebenarnya adalah terjemahan lebih lanjut dari ideologi besar yang abstrak itu ke dalam bidang-bidang atau sektor-sektor kehidupan ya, misalnya ekonomi tadi ya, misalnya pelayanan publik ya, misalnya kesehatan, pendidikan, misalnya soal politik luar negeri, misalnya soal pengelolaan lingkungan dan seterusnya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bagian dari yang disebut sebagai platform itu tadi yang harusnya diterjemahkan oleh partai politik sesuai dengan ideologinya. Nah, cuma kan pembicaraan tentang ideologi dan platform itu kan juga selama ini tidak banyak ya dalam narasi tentang partai politik di Indonesia ya, atau sistem kepartaian di Indonesia juga ya.
Nah, padahal itu sangat penting sekali. Ideologi dan platform itu adalah ruhnya, Mas Zudan, dari partai politik. Kalau partai politik itu kan cuma badannya. Nah, yang menjadi ruhnya, yang menjadi nyawanya, itu adalah ideologi dan platform. Nah, Anda bayangkan kalau ada badan tanpa nyawa. Nah, itu jadi zombie. Nah, itu kan jadi mayat hidup. Jadi mayat hidup gitu. Nah, itu sebenarnya pentingnya ideologi di situ. Dan saya tidak tahu sejauh mana partai-partai politik kita itu menerjemahkan ideologi ke dalam platform. Ada buku terbitan Kompas atau Gramedia ya yang tahun berapa itu mendeskripsikan platform partai-partai politik itu dalam berbagai bidang. Ekonomi, politik, luar negeri, dan seterusnya, politik pemerintahan, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan besarnya adalah siapa yang membuat platform itu? Bagaimana platform itu dibuat? Kapan platform itu dibuat? Dan seterusnya, dan lain sebagainya. Itu tidak pernah tahu kita. Harusnya idealnya, Mas, kalau dari sisi teoritiknya ya anggota partai yang merumuskan platform itu. Kalau ideologi kan sudah tidak bisa diotak-atik kan. Kalau ideologi kan sifatnya sudah pasti dan tetap gitu ya, Mas Zudan ya. Mungkin ratusan tahun sekali baru akan dirubah gitu. Tapi kalau platform itu kan bisa sangat jangka pendek, bahkan bisa 5 tahunan mungkin. Nah, tapi kan itu tidak diseriusi oleh partai, dan anggota partai atau bahkan publik secara lebih luas itu tidak pernah terlibat dalam perumusan platform itu. Nah, bagaimana kemudian nyawa atau ruhnya ini kalau kemudian tidak ada partisipasi di dalam proses pembentukan nyawa atau ruh dari partai politik. Nah, itu yang sebenarnya Mas, musyawarah di setiap kepengurusan ya, di level nasional, di level provinsi, di level kabupaten kota itu membicarakan agenda itu. Nah, selain soal pemilihan ketua umum atau ketua partai di setiap tingkatan. Tapi kan selama ini yang jadi agenda pokoknya kan cuma pemilihan ketua gitu aja kan. Setelah itu bubar gitu kan. Nah, harusnya di situ, di musyawarah nasional, ini platform ini juga harus terus dirumuskan, terus dimatangkan begitu, dan kemudian kepengurusan yang bersangkutan itu dimintai pertanggungjawaban. Tahun ini bagaimana platform kita sudah diusahakan, sejauh mana capaiannya, apa kendalanya, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Itu harus dibicarakan di situ sehingga partisipasi publik untuk bisa mempertajam atau mengambil peran dalam perumusan platform itu kemudian juga bisa didorong lebih besar lagi gitu, Mas. Oke, Mas, tadi soal platform ya yang sangat gelap lah, kira-kira kita nggak paham soal bagaimana partai politik itu membuatnya gitu. Harusnya kan dirumuskan anggota. Nah, partai politik itu uangnya dari mana gitu. Nah, bagaimana sebenarnya proses tata kelola keuangannya itu kok tidak transparan gitu. Bahkan ada yang mengatakan partai politik itu sarang koruptor gitu. Nah, itu bagaimana itu, Mas? Secara regulasi ya, di regulasi undang-undang partai politik itu kan sebenarnya untuk sisi penerimaan partai itu kan partai diperbolehkan untuk menerima iuran anggota, kemudian bantuan negara, kemudian sumbangan-sumbangan lainnya begitu ya, ada 4 ya. Nah, termasuk sumbangan anggota partai yang menjadi anggota DPRD atau menjadi pejabat eksekutif itu diperbolehkan begitu. Nah, dalam prakteknya memang iuran anggota tidak jalan, Mas. Artinya dari sisi partisipasinya sendiri sebenarnya kan partisipasi itu kan salah satu simboliknya adalah iuran anggota. Itu tidak banyak partai yang bisa mengembangkan mekanisme iuran anggota ini gitu. Sehingga biasanya yang terjadi ya partai lebih banyak mengandalkan pada bantuan negara, bantuan partai politik yang itu juga diberikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, meskipun jumlahnya juga menyesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik di DPR atau DPRD itu. Kemudian pemasukan dari
anggota partai yang menjadi anggota DPR atau DPRD atau kepala daerah atau bahkan presiden, wakil presiden, menteri. Nah, ini yang komisaris BUMN bahkan itu juga bisa. Ini mungkin kaitannya dengan korupsi itu bisa di situ, Mas. Nah, selain juga mengandalkan pada sisi penerimaan dari ketua partai dan pengurus-pengurus partainya saja. Ya, jadi dari sisi sumber penerimaan saja sebenarnya tidak ada partisipasi masyarakat. Bantuan negara ada meskipun jumlahnya juga tidak banyak, dan selebihnya itu ya sumbangan tadi dari elit partai atau pengusaha atau bahkan ketua dan pengurus partainya sendiri begitu. Nah, ini yang kemudian membuat sumber pembiayaan partai akhirnya minim partisipasi dan kemudian lebih banyak didominasi oleh elit partai. Itu yang kemudian mungkin bisa menjelaskan mengapa oligarki partai kemudian terjadi. Karena justru awalnya dari situ, Mas. Uangnya uang mereka sendiri kok, ya akhirnya ya mereka pakai sendiri, kelola sendiri, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas itu juga kemudian diabaikan ya, cenderung diabaikan karena ini uang sendiri kok ini. Kalau misalnya iuran anggota itu jalan, kan anggota bisa menuntut untuk partisipasi dan lain-lain. Tapi kan ini iuran anggota tidak ada, nol. Kecuali mungkin beberapa partai ya. Tapi banyak partai itu iuran anggota tidak jalan. Nah, ini yang kemudian membuat keuangan partai itu bergantung pada elitnya. Nah, elit partai tadi kan, Mas, ada yang menduduki jabatan kepala daerah. Nah, itu mungkin kaitannya dengan korupsi oleh kepala daerah, karena sebagian juga harus digunakan untuk membiayai partai, store ke partai. Kemudian korupsi oleh menteri, itu juga karena seperti itu tadi. Kemudian juga korupsi oleh anggota DPR atau DPRD, itu juga karena salah satunya adalah bahwa ada kewajiban mereka untuk membiayai partai. Selain tentu saja ada motif-motif lain ya, misalnya motif serakah. Kalau orang sudah serakah kan mau sekaya apapun kan tetap serakah aja gitu, Mas. Nah, tapi dari sisi kelembagaannya memang ada sangkut pautnya dengan itu, sehingga beberapa riset termasuk riset kami itu memang kemudian melihat ya relasi antara korupsi politik dengan pengelolaan keuangan partai, termasuk di dalamnya adalah dana kampanye yang tidak transparan dan akuntabel serta tidak partisipatif itu tadi. Oke, Mas Mada, terima kasih. Sobat Krusial, jangan kemana-mana karena masih ada obrolan dan menarik, dan ini akan menjadi penutup kita. Oke, Mas Mada, kita tadi sudah mengulas banyak hal nih soal demokrasi internal partai politik, dengan beberapa hal yang penting kita ulas kembali tadi soal kepemimpinan ternyata masih memunculkan oligarki, lalu kemudian mengenai nominasi, di situ masih ada politik mahar, lalu soal pembuatan keputusan strategis partai yang hanya dikuasai oleh segelintir elit, bahkan soal keuangan pun tidak transparan, Mas. Nah, tapi kan kita juga butuh solusi nih, Mas. Solusinya itu seperti apa? Dari atas seperti apa, dari bawah seperti apa gitu. Ya, Mas Hudan, memang kalau kita bicara demokrasi internal partai, dari yang tadi sudah kita diskusikan masih ada banyak gap ya, antara teori yang ideal itu dengan praktek yang realitas di lapangannya begitu. Dan gapnya itu yang kemudian bisa menjadi bahan diskusi kita untuk merumuskan agenda-agenda reformasi partai politik apa saja yang perlu kita dorong, sehingga kemudian kita bisa lebih meningkatkan derajat demokrasi internal partai politik kita begitu. Nah, strateginya banyak, Mas, tentu saja, tapi Mas Hudan tadi sudah menyampaikan ada bottom up, ada top down begitu ya. Kalau saya lebih suka kombinasi antara yang bottom up dan yang top down itu, Mas. Oke. Yang top down itu kan lebih dari sisi elitnya ya. Atau kalau dari sisi usia ini kan
yang sudah sepuh-sepuh begitu ya, yang sudah senior-senior begitu, untuk kemudian bisa paling tidak memiliki itikat baik lah untuk kemudian bisa mendorong nilai, norma dan praktek demokrasi di internal partai politik mereka begitu. Sehingga mereka akan sangat paham dan mulai menyiapkan terkait dengan soal regenerasi kepemimpinan tadi, Mas. Karena itu adalah sebuah keniscayaan. Kemudian juga terkait dengan nominasi tadi, itu kemudian bisa dibuat proses nominasi yang lebih partisipatif. Ini sebenarnya terkait dengan fungsi rekrutmen dan kaderisasi di partai kan, nominasi itu, sehingga kita bisa mengoptimalkan peran partai politik itu untuk kemudian bisa menawarkan alternatif-alternatif kepemimpinan baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif begitu ya. Nah, yang terkait dengan keputusan strategis ya tadi kita perlu meredesain lagi, Mas, forum-forum yang sebenarnya sudah ada di partai-partai politik tadi kan, misalnya musyawarah nasional gitu, tetap saja dipakai, tetapi kemudian lebih substantif lagi gitu, Mas, membicarakan agenda-agenda demokratisasi di internal partai politik tadi, misalnya pemilihan ketua umum yang mungkin lebih partisipatif, laporan pertanggungjawaban kepengurusan, forum untuk monitoring pelaksanaan platform dan ideologi partai dan seterusnya tadi. Itu sebenarnya kita tidak perlu membuat forum-forum yang lain lagi, kita cukup memanfaatkan aja forum yang sudah ada, tetapi lebih mendayagunakan, lebih mengoptimalkan dari sisi substansinya, begitu Mas. Nah, sehingga kemudian agenda-agenda untuk mereformasi partai politik ini sebenarnya tinggal memanfaatkan saja desain-desain kelembagaan yang sudah ada di partai politik, tetapi diisi dengan ide, gagasan yang lebih segar, yang baru, yang inovatif, yang kreatif, yang penuh dengan terobosan begitu, sehingga kemudian itu bisa berdampak pada menguatnya demokrasi di internal partai politik. Mengapa penting? Sekali lagi, Mas, karena jangan-jangan masalah politik, masalah pemerintahan di negeri ini itu hulunya dari partai politik, dan salah satu obatnya itu adalah penguatan demokrasi di internal partai politik. Jangan-jangan kalau kita menyelesaikan atau memperkuat demokrasi di internal partai politik, itu bisa memberi kontribusi yang sangat besar, yang sangat signifikan terhadap problem-problem politik dan pemerintahan kita yang kita sejauh ini masih hadapi ya, terutama soal korupsi politik, soal lemahnya partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, soal masih belum transparan dan akuntabelnya pengelolaan keuangan dan seterusnya dan lain sebagainya di bidang pemerintahan. Saya kira itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Pedat. Tadi sudah dijelaskan nih kira-kira beberapa hal. Oh, sorry. Tadi yang pertanyaan kedua belum dijawab ya. Yang bottom up tadi ya. Iya. Itu tadi kan yang top down ya. Sorry, saya boleh tambahkan, Mas. Boleh, silakan. Kalau yang top down kan lebih banyak kepada pemimpin partai ya yang kita harapkan. Tapi yang bottom up itu juga kita lebih banyak berharap pada anggota partai dan juga masyarakat yang lebih luas atau warga negara. Karena bagaimanapun juga partai politik ini memiliki peran yang sangat vital dalam proses politik, dalam demokrasi, sistem politik demokrasi kita gitu. Sehingga dorongan, desakan, ide-ide segar itu juga harus datang dari yang bottom up ini, yang dari bawah ini. Dengan cara seperti itu, maka kombinasi top down dan bottom up itu kemudian nanti ketemu, Mas. Dan itu kemudian bisa membuat partai politik ini tetap relevan, terutama di kalangan orang muda ya, karena berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR kan sangat rendah. Lebih spesifik lagi, banyak anak muda yang apatis, yang pesimis terhadap partai politik dan juga bahkan pada politik kita. Politik masih dimaknai kotor dan seterusnya. Padahal politik itu kalau di negara-negara Skandinavia sana itu sangat menyenangkan. Politik sangat
punya dampak pada kesejahteraan masyarakat dan seterusnya. Nah, kita ingin politik kita bisa sampai ke arah sana. Gitu. Oke, terima kasih Mas Wada. Itu luar biasa tadi beberapa arahan rekomendasinya ya. Tapi kalau boleh menyimpulkan pemirsa tadi, ada yang cukup penting mengenai demokrasi internal partai politik ini. Di samping tadi berdampak positif bagi demokrasi kita, tapi pada dasarnya ingin kita membicarakan soal demokrasi internal partai politik ini sebenarnya ya tadi ingin mendorong bagaimana sebenarnya partai politik itu bisa dipercaya oleh masyarakat lagi. Kalau memang dia menggunakan demokrasi internal partai politiknya bagus, dampak elektoralnya juga bagus. Nah, tapi sisi lain tadi anak muda juga apatis nih banyak. Tapi bagaimana dengan demokrasi internal partai politik itu kan nanti anak-anak muda punya kesempatan, punya peluang bisa terlibat dalam politik, sehingga dalam partai politik itu bukan lagi menjadi semacam tempat yang menyeramkan bukan anak muda, karena di situ bisa berkarir juga di situ. Nah, yang ketiga tadi Mas Wada juga bilang bahwa kalau demokrasi internalnya bagus, itu demokrasi kita juga bagus, karena sebenarnya hulu permasalahan politik itu di internal partai politik. Nah, harapannya dengan obrolan kali ini, demokrasi internal politiknya bagus, kehidupan demokrasi beradab, kehidupan demokrasi yang lebih inklusif, demokrasi yang lebih mensejahterakan, itu bisa terjadi melalui obrolan ini. Nah, obrolan ini hanyalah sebuah pembuka awal dari upaya-upaya kita melakukan transformasi politik di negeri ini. Kira-kira gitu, Sobat Krusial. Terima kasih ya sudah setia menyimak kami dan tetap setia dengan program kami. Jangan lupa subscribe di tombol bawah ini. Terima kasih, gitu aja. Terima kasih sekali Mas Wada atas waktunya dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Salam demokrasi. Salam demokrasi Mas Wada.